bagaikan rahasia yang tiada terpecahkan. Ya, berjumpa lagi dengan saya di Debbie Basir TV. Saudara, hari-hari ini kita sedang melihat bagaimana tayangan di bioskop ya, satu film yang cukup fenomenal ya, yaitu film Joker. Dan ketika film ini ditayangkan ada banyak pro dan kontra yang terjadi. Bahkan beberapa bioskop di Amerika, di Los Angeles, ketika film ini ditayangkan, para polisi berjaga-jaga agar tidak ada yang mengenakan kostum ataupun topeng dari Joker ini. Nah saudara, mengapa tayangan ini menjadi begitu berbahaya, dan beberapa psikolog juga telah melarang untuk ada anak-anak di bawah umur untuk menyaksikan film ini, karena ada beberapa pesan moral yang ditayangkan di dalam film ini yang ternyata sangat berbahaya bagi orang-orang yang sudah punya kelainan jiwa atau mental. Itu bisa memicu ya anak-anak yang di bawah umur yang menyaksikan film ini bisa bertindak dan mendapatkan pesan moral dari apa yang ditayangkan. Seperti kita tahu bersama, di kisah ini Joker itu dibesarkan oleh seorang ibu yang juga agak sedikit punya kelainan kejiwaan, sehingga Joker itu dipaksa dan diberikan slogan happy. Dia selalu disuruh untuk tersenyum ya. Jadi apapun yang terjadi kamu harus selalu tersenyum. My mother always tells me to smile and put on a happy face. Tetapi apakah itu benar saudara, ketika seorang ibu terus memaksakan anaknya untuk tersenyum ketika keadaan hatinya lagi tidak baik? Ternyata itu akhirnya menimbulkan satu kelainan kejiwaan yang terus menumpuk sehingga satu saat itu bisa meledak dan akhirnya menimbulkan ya kelainan jiwa yang berbuahkan kepada karakter dan sikap serta perilaku yang buruk. Nah, kenapa hal ini bisa menjadi penyebab atau pemicu bagi orang-orang yang sudah mempunyai kelainan mental, saudara? Karena ternyata ingat ya, setiap manusia itu memiliki emosi. Emosi itu apa? Emosi adalah tempat dari penampungan perasaan manusia. Nah, perasaan manusia di dalam jiwa manusia itu sangat ditentukan oleh apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ketika anak-anak yang di bawah umur melihat tayangan film ini, bayangkan 1 jam lebih, mereka pikiran dan juga penglihatan serta pendengarannya diisi dengan kisah-kisah dari kehidupan Joker yang bermasalah. Ini juga akan bisa memicu anak-anak yang kemudian mereka berpikir, oh ternyata bisa kita kalau dibully atau kita kalau memang selama ini punya tekanan mental dari orang tua, maka kita bisa satu saat meluapkan apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan kalau kita lihat dari Joker ini saudara, dari film yang sebelumnya, kita semua tahu Joker ini diperankan menjadi musuhnya Batman dalam film Batman yang pertama. Dan kita juga tahu ketika pemutaran film Batman yang pertama itu terjadi pembunuhan di bioskop, penembakan massal oleh salah seorang anak muda. Dan ternyata ketika diperiksa oleh polisi, anak muda ini penggemar Joker ya, bahkan dia menambah nama Joker di tengah-tengah namanya. Dan saudara melihat bagaimana film itu bisa mempengaruhi jiwa seseorang sehingga dia bisa melakukan tindakan yang anarkis yang seolah-olah dibenarkan dari apa yang dia lihat dari film itu saudara ya. Jadi kita perlu mawas diri ya, buat para orang tua yang punya anak di bawah umur, tolong, film ini sangat dilarang untuk anak-anak kecil yang di bawah umur. Tetapi sebenarnya dari kisah Joker ini kita juga bisa banyak belajar buat para orang tua bahwa tidak semua ada hal yang juga kita bisa ambil dari segi positifnya, bahwa ketika kita sebagai orang tua membesarkan anak, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita ya. Biarkan anak itu melampiaskan emosinya ketika dia sedih, ketika dia bahagia ya, tidak seperti karakter ibu yang diperankan oleh ibu Joker di dalam film itu. Nah, karena itu saudara, mari kita mawas diri ya, dan saya percaya bahwa ketika kita
menyaring apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, itu juga akan membantu kita punya jiwa yang sehat. Film ini sangat dilarang ya, beberapa psikolog juga sudah melarang film ini ditonton oleh anak-anak di bawah umur. Dan saya percaya ya, ketika kita mau jiwa kita sehat, maka kita juga harus memilih apa yang kita konsumsi dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Seperti yang kita tahu, kalau kita pelajari dari karakteristik Joker ini sendiri, Joker itu dia melakukan kejahatan. Ada satu statement yang pernah dia sampaikan, dia bilang it's not about money ya, but it's about message ya. Ini bukan soal uang. Dia melakukan kejahatan itu bukan untuk uang, tetapi untuk pesan. Dan di dalam setiap film itu pasti ada pesan moral yang akan disampaikan. Dan karena itu buat para orang tua di mana saja berada, mari kita mawas ya, tidak semua film harus ditonton oleh anak-anak kita. Memang tayangannya itu dibalut dengan sesuatu yang lucu. Dia bertingkah seperti badut yang bisa membuat happy semua orang. Dia bertingkah seperti yang lucu-lucu yang disukai oleh anak-anak. Karakter Joker ini memang disukai oleh anak-anak, tetapi ada pesan-pesan moral di dalamnya yang tidak boleh ditiru. Karena itu buat para ibu-ibu, ingat ya, kejiwaan anak-anak kita tumbuh dari apa yang dia lihat dan dia dengar. Ya, dari pesan film ini sangat berbahaya bagi anak-anak yang masih labil dalam pertumbuhan jiwanya. Karena itu tetap waspada dan biarlah kita memberikan tayangan-tayangan yang bermanfaat buat anak-anak kita, dan jangan pernah lupa selalu tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka agar jiwa mereka boleh bertumbuh di dalam hal yang positif. Iya saudara, kenapa kita perlu mawas diri dan harus menfilter semua yang kita lihat dan semua yang kita dengar, karena itu akan masuk dalam pikiran. Kalau saudara lihat bagaimana cara bekerja ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengar itu akan masuk ke otak kita, lalu otak itu akan merespon, lalu itu semua bisa dibawa ke alam bawah sadar kita. Nah, apa hubungannya dengan firman Tuhan saudara? Di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, kita harus memikirkan semua yang benar, semua yang baik, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang patut dipuji dan disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Kenapa? Karena apa yang engkau pikirkan itu yang akan engkau lakukan. Nah, bagaimana ketika kita menyaksikan film-film yang seperti itu akhirnya masuk ke alam bawah sadar anak-anak kita, lalu itu akan menggerakkan pikiran mereka, bahkan kehendak mereka. Nah, itu akan sangat berbahaya bagi para orang tua, khususnya juga terutama ya, kita harus benar-benar mengawasi. Kenapa? Karena hari-hari ini iblis masuk dari berbagai segi kehidupan ya, dan bayangkan kalau mereka menyaksikan film itu berjam-jam, pikiran dan perasaan mereka itu dipengaruhi oleh apa yang mereka lihat. Karena itu saudara, hati-hatilah, karena tidak semua yang kita dengar itu membawa kebaikan. Terutama sekarang itu anak-anak zaman sekarang itu mereka punya mental yang agak banyak yang rapuh. Kenapa? Karena di dalam rumah tangga sendiri mereka sudah jarang berkomunikasi dengan orang tua, dimana kalau dia pulang sekolah dia udah di kamar dengan gadgetnya dan mereka punya dunia sendiri. Nah, rata-rata anak-anak sekarang itu dibesarkan dengan kejiwaan yang agak rapuh dan bermasalah. Jadi kita harus benar-benar mawas diri, memberikan kepada mereka tayangan-tayangan yang benar, dan disinilah letak dari fungsi atau peran orang tua untuk mendampingi anak-anak. Ya, berikanlah banyak waktu bagi mereka, sediakan selalu waktu untuk duduk bersama, mendengarkan mereka, mendengar cerita-cerita mereka, dan yang paling penting, jangan pernah memaksakan kehendak kita kepada anak-anak kita. Kita hanya cukup membimbing mereka dalam kebenaran ya. Selanjutnya kebenaran itu yang akan bekerja mempengaruhi pikiran dan perasaan mereka dan juga kepada kehendak mereka. Nah, kalau kita memaksakan seperti yang di film Joker itu, ibunya selalu memberi cap happy kepada dia, padahal itu dibangun di atas kepura-puraan, sehingga dia membangun satu karakter yang itu bukan dirinya. Dan satu saat ketika orang membangun karakter yang bukan dirinya, itu akan bisa meledak dan menimbulkan dampak yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat di peran Joker ini saudara, ketika dia melihat orang lain menderita, dia happy
Ya saking sudah terbiasa diberi cap happy, ketika dia lihat orang menderita dia happy, dia seneng. Nah ini kan sesuatu yang ya tidak mendidik ya, dan itu bisa menjadi ditiru oleh anak-anak kita yang mereka berkata, oh berarti saya juga bisa ya, kalau saya terus dipaksa begini, saya begini, berarti saya juga bisa melakukan apa yang saya anggap benar. Jadi saudara ya, berhati-hatilah akhir zaman ya, iblis bekerja semakin luar biasa, dari berbagai aspek akan memasuki banyak kehidupan. Iya, sangat tidak dipungkiri kalau kita melihat keadaan anak-anak sekarang itu banyak yang memprihatinkan. Saya banyak mendapat konseling dari ibu-ibu, dari para orang tua yang berkata bahwa anak-anak mereka itu sekarang di luar kendali, tidak bisa dikendalikan. Ada yang sampai menyerah ya untuk mendidik seorang anak, itu dia juga cukup sudah menyerah dan udah angkat tangan. Saudara, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita akui atau tidak, dunia era zaman sekarang ini adalah zaman global di mana teknologi itu begitu menguasai dunia, dan kita lihat anak-anak sekarang mereka dibesarkan dengan gadget, guru mereka gadget. Bahkan saya suka bilang, bahkan Tuhan mereka sekarang Google. Semua yang mereka cari itu ada di Google, dan betapa bahayanya ketika semua saringan, semua informasi dari berbagai penjuru itu masuk ke dalam otak mereka tanpa ada saringan apa-apa. Disinilah peranan penting kita sebagai orang tua. Bagi para orang tua, saya menghimbau, ini peran penting kita sebagai orang tua dituntut di akhir zaman ini untuk membawa anak-anak kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Nomor satu yang harus kita berikan adalah apa? Teladan. Kenapa? Karena keteladanan itu berbicara lebih keras daripada perkataan. Teladan hidup kita, di mana kita akan mewariskan warisan iman kepada mereka. Bagaimana kita hidup sebagai suami istri yang rukun bersama, dijauhkan dari pertengkaran, dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga anak-anak bisa melihat figur Tuhan di dalam hidup kita. Mereka bisa melihat gambaran Kristus dalam hidup kita. Bagaimana juga kita melatih mereka untuk menjadi anak-anak yang kuat ketika menghadapi persoalan. Bagaimana kita mendampingi mereka. Bagaimana ketika mereka sedih kita bertanya bagaimana perasaan mereka, apa yang mereka alami, dan kita tunjukkan bahwa kita ada di samping mereka sebagai orang tua yang memberi dukungan penuh buat mereka. Nah saudara, hari-hari ini banyak anak-anak yang kehilangan figur orang tua. Mereka tidak lagi bisa menjadikan orang tua sebagai sahabat. Kenapa? Mungkin karena kesibukan, apalagi dengan dunia teknologi hari-hari ini. Semua, kalau zaman dulu, zaman kita, waktu kita masih dibesarkan oleh orang tua kita punya ruang nonton TV, di mana TV itu hanya ada satu di situ, dan kita bisa kumpul mulai dari pulang sekolah. Tetapi zaman sekarang, saudara lihat, mereka dengan handphone mereka di kamar pribadi mereka, begitu pulang mereka kunci kamar. Kita bahkan sudah nggak tahu apa yang terjadi dengan anak kita, bagaimana perkembangannya, apa yang dia hadapi di sekolah. Kita sebagai orang tua hari-hari ini sangat-sangat dituntut. Mari kita menjadi teladan buat mereka. Terutama, jadilah teladan buat anak-anak kita. Terutama, kenapa? Karena itu tadi yang saya bilang, keteladanan itu berbicara lebih kuat daripada sekedar perkataan. Kita tunjukkan bagaimana perjuangan iman kita. Kita tunjukkan bagaimana kehidupan kita. Dan saya percaya anak-anak itu hanya meniru dari apa yang orang tua lakukan. Karena itu saudara ya, mengingat hari-hari ini zaman semakin kejam, dunia semakin luar biasa, saya berdoa supaya kita semua menjadi orang tua yang punya roh takut akan Tuhan dan punya hikmat Tuhan. Dan saya berdoa supaya hari-hari ini kita semua hidup di dalam apa yang Tuhan mau, dan bawa keluargamu untuk senantiasa ada di dalam anugerah Tuhan, supaya anak-anak kita terlindung dari berbagai macam hal yang tidak baik, dan anak-anak kita juga bisa menikmati rancangan kebahagiaan. Kalau saya, apa yang saya lakukan untuk membawa anak-anak saya itu di dalam iman yang benar, setidaknya setiap pagi ketika anak saya mau berangkat sekolah, saya selalu
menumpangkan tangan di atas mereka, saya berdoa buat mereka, saya lepaskan berkat buat mereka sehingga mereka berangkat sekolah dengan doa berkat yang saya doakan. Tuhan berkati anak saya, jauhkan dari segala pergaulan yang tidak benar, hidupnya di dalam kekudusan, pergaulannya di dalam kekudusan, dan saya percaya Tuhan tutup bungkus anak saya. Saudara percayakah? Mungkin bagi kita itu tindakan yang sepele, kita hanya menumpangkan tangan berdoa buat anak kita, tetapi ingat firman Tuhan berkata, apa yang engkau ikat di bumi terikat di sorga, dan apa yang engkau lepas di bumi itu terlepas di sorga. Dan ketika kita melakukan hal yang sederhana tetapi dengan iman dan dengan kasih yang tulus mengasihi anak-anak, maka saya percaya ada kuasa di dalamnya dan Tuhan turut bekerja untuk melindungi dan memproteksi anak-anak kita, bahkan keluarga kita. Kita berdoa supaya Tuhan senantiasa melindungi kita dan menjauhkan diri dari perkara-perkara duniawi yang akan membinasakan kita. Buat para orang tua, tetaplah waspada dan tanamkan firman Tuhan kepada anak-anakmu selagi dini, biar roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Demikian ulasan saya, dan tetap di channel saya Debbie Basjir TV. God bless you. Tuhan memberkati.